7 itu perlu sama-sama kita mengartikan diktum 4 dan diktum 7. Jangan cuma diktum 7 aja, diktum 4 aja. Oh, pemerintah karena ini. Jangan nanti dikatakan Kemenaker ini Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Pengusaha. Kan ini juga. Jangan sakit hati kalau kamu katakan itu. Apindo gaya baru. Ya. Inilah sebenarnya mohon semuanya disampaikan ke Ibu Menteri dan semua yang terkait. Apa yang kami sampaikan, kami datang ke sini niat baik, bukan berarti merusak. Tapi kalau ini juga nanti tidak didengarkan, juga jangan salahkan kami. Gitu loh. Kalau saya Pak, jujur ya, sisa hidup saya selain untuk pengabdian keluarga, saya abdikan untuk perjuangan. Nggak ada arti bagi saya tanpa ada anak cucu saya ke depan. Nyawa saya nggak ada arti. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini polemik ini kan hingar-bingarnya masalah sah atau berlakunya tidak berlakunya undang-undang ini kan setelah keluarnya revisi undang-undang P3. Nah, jadi saya menangkapnya seperti itu. Kita menangkapnya seperti itu. Jadi seolah-olah dengan keluarnya terbitnya revisi undang-undang P3 itu memberikan legitimasi kepada undang-undang 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Nah, karena adanya legitimasi dari undang-undang P3 tersebut, maka praktis turunan dari undang-undang tersebut termasuk dalamnya PP 35, 36 itu juga menjadi legitimasi untuk dilaksanakan. Inilah yang saya tangkap dari hiruk pikuknya ini. Nah, sementara keputusan MK jelas ada diktum 3 dan ada diktum 4 dan diktum 7. Dan ini adalah satu rangkaian, tidak bisa sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Nah, ini saya hanya perlu mengingatkan ya. Saya mengingatkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Coba dibaca di revisi undang-undang tentang P3 itu. Pasal terakhir itu apa? Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkan. Tanggal berapa itu diundangkan? Tanggal 16 Juni tahun 2022. Baru. Artinya undang-undang revisi P3 ini berlaku semenjak 16 Juni 2022 dan seterusnya sampai saat ini. Dia tidak bisa memberikan legitimasi kepada undang-undang sebelumnya. Tidak berlaku surut ya. Nggak bisa. Nah, karena undang-undang P3 ini tidak bisa memberikan legitimasi kepada undang-undang sebelumnya, praktis undang-undang sebelumnya berikut aturan-aturan turunannya juga tidak bisa terlegitimasi karena undang-undang ini. Inilah yang keliru. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit. Seolah-olah kami ini bodoh. Kami ini tolol. Justru rejimlah yang keblinger. Silakan dicatat omongan saya ini. Rejimlah yang keblinger. Menggunakan undang-undang yang baru direvisi 16 Juli 2022 untuk melegitimasi undang-undang sebelumnya. Apa itu namanya? Keblinger. Nah, demikian pun saat ini pembahasan pengupahan. Landasannya juga udah nggak jelas. Kembali dong kepada undang-undang sebelumnya. Karena apa? Di diktum 6 itu diperbolehkan kok. Undang-undang 13 tahun 2003. Jangan memaksakan diberlakukannya undang-undang 11 tahun 2020. Coba dibaca dah. Pasal terakhir di undang-undang tentang P3. Tanggal 16 Juni 2022. Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkannya. Sekarang mau apa pemerintah? Mau memaksakan lagi? Ya sudah, silakan gugat. PMK kan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian. Nggak apa-apa kok. Inilah maksud itu tadi, memaksakan kehendak. Ini udah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 Undang-Undang Dasar
1945, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh undang-undang. Undang-undangnya sendiri lagi bermasalah, PP-nya praktis juga bermasalah. Dimunculkan undang-undang P3, revisi undang-undang P3 untuk melegitimasi undang-undang yang bermasalah tersebut. Kan gila ini, keblinger ini. Jadi saya pikir silakan berpikir ulang. Kita tidak bisa memaksa. Karena apa? Karena kekuasaan ada di eksekutif. Tapi kita juga punya hak konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang Dasar 45. Silakan aja gunakan itu PP 36. Silakan. Undang-undang 11 2020 digunakan. Tapi yang jelas ini adalah keblinger. Seolah-olah mendapatkan legitimasi atas direvisinya undang-undang P3. Tapi lupa pasal terakhir itu apa. Coba dibaca itu pasal terakhir. Undang-undang 11 undang-undang P3 itu, revisi undang-undang P3 itu. Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkannya. Ada kok kalimat itu. Artinya semenjak tanggal 16 Juni tahun 2022 segala undang-undang setelahnya barulah boleh menggunakan undang-undang P3 yang direvisi. Tapi undang-undang sebelumnya tidak bisa. Silakan dibaca, diperhatikan baik-baik supaya tidak ada multi tafsir. Keputusan MK itu sudah benar, satu kesatuan yang utuh. Hanya ketika tiba-tiba muncul undang-undang P3 ini menjadi banyak tafsir, multi tafsir. A menafsirkan A, B menafsirkan B, C menafsirkan B. Padahal tidak bisa seperti itu. Begitu. Silakan. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa inilah bentuk dari maksat itu tadi. Negara kekuasaan. Ini bisa kita makzulkan nanti. Bisa kita makzulkan karena apa? Karena melakukan sesuatu menggunakan undang-undang yang memang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Karena ada keputusan MK itu tadi. Saya pikir hanya itu tambahan dari saya, Pak Pres, ya kan, supaya jelas dan tegas kedudukannya. Karena hingar-bingarnya ini muncul setelah direvisinya undang-undang P3. Sebelum undang-undang P3 itu tidak direvisi, ini nggak muncul. Tapi setelah direvisi, baru ini muncul banyak pendapat, termasuk Kemenko Polhukam, termasuk Kemendagri, termasuk semua lah, termasuk surat edaran, semua muncul, kan begitu. Tapi sebenarnya ini sederhana kok kita melihatnya. Jadi kalau kita melihatnya ya silakan aja lah. Ya, udah. Oke, hidup baru. Terima kasih. Kagian, silakan. Ya, bisa. Oke, benar. Silakan. Bapak dulu. Ya, Silakan. kalau dari Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya orang daerah, Pak. Sehingga saya akan berbicara mewakili daerah. Ya, nggak apa-apa. Nama saya dari Pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa. Jawa Barat. Pertama, tadi yang Ian Sopian, Wasekjen KPMI. pertama tadi yang berbicara itu adalah pimpinan nasional. Cara pimpinan daerah. Kami miris, Pak, dengan sikap kementerian yang tadi mengatakan ternyata di sini nggak ada musyawarah untuk menentukan suatu kebijakan. Ini pemerintahan apa? Jawa Barat, Pak, dia pun sudah mulai. Tetapi kebingungan pemerintah daerah, dia jawab. Besok itu bahkan wakil gubernur sudah mengundang semua serikat yang terkecil